Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Eka. Ya, saya akan berbagi tentang apa aja sih yang saya amalkan sampai saya CPNS gitu. Tapi sebenarnya ini amalan yang sering saya amalkan karena ada tujuan saya, ada cita-cita saya yang lain gitu. Bukan PNS, cita-cita saya. Tapi mungkin ini efek dari amalan itu. Qadarullah aku belum dikasih apa yang aku inginkan, tapi mungkin Allah ngasihnya ini dulu baru yang aku pengen gitu. Amin. Oh ya, sebelum saya perincikan amalan-amalan itu, aku mau ngasih tahu dulu ada soal yang ketinggalan aku bahas tadi, yaitu soal room sama posisi foto torak. Nah, room itu yang keluar itu dia nggak pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Inggris. Kayak gini, uh, tindakan room yang digunakan pada pasien, kalau aku uncle join itu apa gitu. Itu jawabannya ada fleksi, ekstensi, sama hiperekstensi. Udah, aku langsung pilih itu, saya aku inget banget kalau uncle join yang itu. Uncle join itu yang pergelangan ya, pergelangan. Ada juga teman saya dapat hip joint. Apa tindakan pada pasien hip jointnya itu apa? Ada, itu kan hip joint fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, sama rotasi seperti itu. Ada juga yang knee joint, ada yang tong joint, finger joint gitu. Nanti kalau yang mau materi room ini komen aja di YouTube saya, nanti saya kasih, entah itu via WA ya. Terus sama posisi fototorak. Nah, posisi fototorak ini kan ada yang pasien tidak bisa bangun kan, yang pasien imobil itu pakainya posterior anterior. Nah, kalau saya tuh ditanya itu pasien normal. Nah, yang dipakai kan kalau tidak salah itu lateral posterior, kalau tidak salah itu yang posisi berdiri, kemudian ngangkat tangan, dada dibusungkan. Nah, itu yang lateral, itu yang saya pilih. Nah, terus lanjut yang ke amalan apa aja yang aku lakuin. Nggak usah hitung yang sholat 5 waktu sama sholat tepat waktu, nggak usah dihitung, itu udah wajib ya, wajib. Nah, ini yang amalan-amalan sunnah yang saya lakukan, karena amalan ini mempermudah urusan kita. Apapun yang kita inginkan insya Allah terijabah dengan izin Allah, seperti itu. Yang pertama udah pasti ya sholat tahajud, sholat duha tuh. Terus habis itu istighfar subuh. Nah, kalau kita sholat tahajud kan, sholat tahajud 7 rakaat, 2 rakaatnya sholat tahajud, sholat sunat tahajud intinya niatnya, kemudian duanya itu sholat tobat, kemudian sholat hajat 2 rakaatnya, kemudian 1 rakaatnya tuh sholat witir gitu. Terus yang duha itu 6 rakaat kalau bisa, karena 6 rakaat itu memenuhi rezeki kita seharian fadilahnya. Terus habis kita sholat tahajud kan, ini apa namanya, istighfar. Habis itu istighfar tiga kali, kemudian baca subhanallah tiga kali, Allahu akbar, sama alhamdulillah tiga kali. Terus baca sholawat. Sebelum baca sholawat itu kita harus ini, khususon Nabi Muhammad dan keluarganya, lahul fatihah, khususon orang tua hamba, lahul fatihah, seperti itu. Itu baru deh sholawat, boleh Allahumma sholli sayyidina Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammad. Itu cukup 100 kali aja. Nanti selanjutnya itu kita istighfar subuh sampai menjelang subuh. Nah, istighfar subuh itu manfaatnya subhanallah luar biasa banget. Coba deh cek YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat, itu tuh bener-bener istighfar subuh itu kita diberikan sama Allah itu pokoknya pertolongan dia untuk kita kehidupan akhirat dulu, baru kita dikasih dunianya, karena katanya dunia itu lebih kecil, katanya seperti itu. Terus habis itu udah istighfar subuh tuh, kemudian sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat kan, itu katanya dapat dunia dan akhirat, dunia dan seisinya. Habis sholat sunat itu kemudian baca tasbih malaikat 100 kali. Itu sebelum sholat subuh ya. Setelah sholat sunat sebelum subuh, tasbih malaikat tuh bacanya 100 kali, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Itu bacaannya
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahalazim itu sebagai kunci membuka rezeki kita pada hari itu. Jadi tidak boleh, namanya kunci kan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu aku dapat dari Habib Novel, coba deh dicek YouTube-nya Habib Novel. Terus habis itu yang ketiga kan udah sholat tahajud, terus istighfar subuh, tahajud duha, istighfar subuh, terus baca sholawat 100 kali setelah sholat maghrib sama setelah sholat subuh. Itu ada fadilahnya, pokoknya 77 hajat kita, yang 77 itu di akhirat, 3-3-nya di dunia dikabulkan gitu. Itu dah. Terus habis itu ini apa, baca 3 surat Al-Waqiah, Al-Muluk sama Ar-Rahman. Bisa kita gabung langsung maghrib itu, bisa juga kita cicil, misalnya kalau Al-Muluk habis isya, Ar-Rahman pas duha gitu, Al-Waqiah bisa subuh bisa asar gitu ya. Atau enggak bisa baca habis sholat maghrib tuh bisa baca semuanya. Kalau kuat sih tambahannya Yasin, karena Yasin itu kalau kita malamnya kita baca itu kita diampunin dosa kita gitu. Kalau udah diampunin dosa kita kan otomatis apa yang kita inginkan tuh tercapai gitu. Nah terus udah itu aku lihatnya di Riyadhah Yusuf Mansur itu baca-baca surat-surat itu. Terus itu jangan lupa kalau bisa sih sedekah subuh sama sedekah di Jumat sore itu diniatin, ya Rob aku pengen ini, ya Rob aku pengen ini. Bisa aja kita sedekah sama mertua kita, bisa pagi-pagi kasih uang gitu, atau ndak bisa uang bawain buah-buahan gitu di Jumat sore itu gitu. Terus kalau sedekah subuh paling simpelnya itu adalah senyum sama suami kita di pagi hari di subuh itu gitu. Terus udah kita ngamalin itu sedekah subuh sama sedekah Jumat itu, terus minimal istighfar sama sholawat itu 1000 kali. Jadinya istighfar 1000 kali, astagfirullah gitu, hitung aja 1000 kali minimal ya, boleh lebih banget, boleh banget. Terus sholawat juga 1000 kali. Bisa sholawat Jibril, Allahumma sholli sayyidina Muhammad, ini surat Nabi ya, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bisa juga sallallahu ala Muhammad atau sallu ala Muhammad, itu bisa juga sholawat. Nah pokoknya banyak banget deh keajaiban ya selama ini yang gara-gara amalan sholawat ini tuh banyak banget keajaiban yang di hidupku. Pokoknya alhamdulillah semua dipermudah oleh Allah. Pokoknya banyak. Terus habis itu udah hama banyak ini apa namanya, udah istighfar subuh, apalagi ya, udah sholawat. Oh iya, banyak-banyak mendoakan orang, karena ketika kita mendoakan orang itu otomatis doa kita kalau diaminin sama malaikat, doa dikabulkan untuk orang itu otomatis juga berbalik ke doa kita, kepada doa itu kepada kita gitu. Aku juga dapat itu dari channel YouTube siapa gitu, itu katanya wasilah cepatnya doa itu ketika kita mendoakan orang. Makanya aku sekarang kalau ketemu orang tuh, misalnya orang jualan di jalan, ya Rob semoga jualannya itu laris gitu, semoga rezekinya lancar hari ini, semoga kalau dia mau anaknya kuliah sampai selesai, sampai dapat kerja, sampai PNS gitu, ya Rob semoga kalau dia ini mau haji umroh, semoga dia bisa naikin haji umroh. Pokoknya apa yang kita inginkan itu yang kita doakan orang itu. Misalnya teman kita belum nikah, ya aku doakan ya kamu semoga cepet ketemu jodoh. Terus dapat, misal teman kita belum dapat kerja, ya didoakan semoga cepat dapat kerja, atau lulus PNS terus dapat jodoh langsung punya anak gitu. Itu yang itu manjur banget katanya yang kita doakan orang lain itu tipsnya. Terus selanjutnya itu tata cara kita berdoa tuh kayak gini, kan ada di Ustadz Adi Hidayat itu kan ada tata cara kita berdoa, baca kul huwallah, istighfar dulu, astagfirullahalazim 3 kali, kemudian
baru salawat Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus baru kita ini apa namanya, baca kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus habis itu baru kita ini apa namanya, menyebut nama-nama Allah yang sesuai yang kebutuhan kita. Misalnya udah ya Rob, ya Roh, ya Rob, ya Wahab, ya Rozak, ya Mujib. Karena ya Rob kan Robbi ya, karena Allah tuh mengaku aku Tuhanmu, aku tempat kamu meminta apapun yang kamu butuhkan, kayak gitu. Terus ya Rozak, kalau kita dalam kesusahan rezeki itu bacanya ya Rozak. Terus kalau kita mau mendapatkan sesuatu tapi kita banyak keterbatasan, kita itunya ngomongnya tuh ya Wahab, ya Wahab yang maha memberi tanpa batas. Kemudian ya Mujib tuh yang maha mengabulkan doa. Udah, baru kita mohon ampun ya Rob, ampuni dosa hamba, suami hamba, orang tua hamba, mertua hamba, keluarga besar hamba, dan seluruh orang muslim di dunia ini ya Rob gitu. Terus ampunilah dosa hamba yang engkau tidak ridhoi, ampunilah dosa hamba yang terhadap kedua orang tua hamba, suami hamba, baik sengaja maupun tidak sengaja maupun di orang lain. Itu pokoknya udah tentang ampunan. Terus baru keinginan kita itu pun apa, hajat-hajat kita di dunia kan udah ampunan dosa, terus berilah kami hamba petunjuk di dunia akhirat dan pertolongan gitu, masukkanlah kami ke dalam surga engkau, surga Firdaus, terus hindarkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Itu udah wajib banget, itu mutlak yang ada di doa kita. Terus baru kita minta ya Rob, aku pengen ini, pengen apa namanya, aku pengen dapat kerja, aku pengen dapat jodoh gitu. Tapi tipsnya dari Ustadz Adi Hidayat itu, kalau kita pengen sesuatu yang spesifik untuk dunia itu, kita harus sangkutkan kepada akhirat. Misalnya kayak gini, ya Rob, aku pengen jadi punya jodoh karena aku pengen dapat pahala berumah tangga, mau berbakti sama suami hamba, kayak gitu. Nah itu kan tujuannya akhirat jadinya. Berarti semua tujuan dunia kita itu ke akhirat. Sama kayak ya Rob, aku dulu doanya gini, ya Rob, hamba luluskan hamba PNS nih, kalau PNS ini baik untuk hamba, keluarga hamba, suami hamba, dan semua orang sekitar hamba, bermanfaat untuk hamba, bisa mengantarkan hamba selalu dekat dengan engkau, bisa karena gaji hamba, bisa hamba umroh atau umroh haji, pokoknya beramal, beramal soleh, misalnya sodako, infak, itu kalau itu emang bermanfaat buat hamba, ya udah luluskan hamba. Kalau banyak mudaratnya buat kita, yang buat hamba itu sombong atau tafakur kepada engkau tuh ndak usah gitu. Mending aku jadi dosen sertifikasi aja gitu. Kan toh juga nanti mungkin yang S2 juga ada gitu, yang untuk CPNS-nya. Kebetulan tahun ini kan ndak ada di Lombok. Jadi saya ya udah pakai S1 iseng-iseng karena ibuku Ina namanya kalau bahasa Lombok tuh, nyuruh banget tes ini. Sebenarnya saya nggak terlalu niat gitu, tapi ya udah, apa salahnya sih, kan gratis juga gitu, ya udah akhirnya. Terus habis itu, nah pas kita mau ujian, misalnya besok kita mau ujian hari Sabtu misal, nah Jumat kita sedekah subuh, Jumat itu sedekah Jumat sore, terus subuhnya kita tuh sedekah subuh. Terus habis itu udah sedekah subuh, baru kita ini malamnya itu pas tahajud baca ini eh ini baca ini satu sekali, itu yang doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 100 kali. Terus hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahi ilahil azim, itu 100 kali. Karena itu udah cukup bagi Allah penolong kita. Pokoknya aku ngefek banget baca itu tuh. Terus ini kalau kita udah baca itu, terus pas kita berangkat dari jalan dari rumah sampai tujuan tempat tes itu, udah baca sholawat terus, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sampai nggak bisa jawab soal, sholawatin aja tuh, sholawatin gitu. Itu punya aku praktekin udah lama sebenarnya untuk tujuan yang lain, tapi mungkin ini Allah kasih rezeki ini dulu gitu. Terus
Itu pokoknya soalnya aku praktekin itu pas pas tes itu aku baca subhanallah bihamdi subhanallahilazim astagfirullahalazim tasbih malaikat, pokoknya semua itu aku amalin. Terus kalau nemu orang di jalan, orang susah, orang tua atau pemulung sampah, itu kasih aja deh uang pas hari itu. Kalau kamu nemu tuh insya Allah lulus dah. Karena kadang tuh bukan usaha kita, yang bukan belajar kita atau pinternya kita buat kita lulus, tapi emang itu udah jalan dari Allah, emang itu udah bantu dari Allah. Apalagi namanya tahajud itu katanya ada 4 atau 5 fadilah gitu kalau kata Ustadz Hidayat. Orang tahajud itu kita tuh dibimbing sama Allah, ditolong langsung sama Allah. Misalnya kita salah jawab soal, diganti sama Allah gitu. Udah yakinin itu aja gitu. Insya Allah kalau kita udah ngiyakinin itu, insya Allah apa yang bakal kita ikhtiarin itu insya Allah tercapai. Soalnya saya ngefek banget, dulu kan pernah aku ikut ujian CPNS tuh 2018, nggak lulus, udah gebu-gebu udah ikut les, sekarang malah dulu aku tuh les SKD itu hampir bayar 1,5 juta untuk ikut les itu, nggak lulus. Soalnya saingannya hampir 400, terus saya urutan ke 11, yang tes sampai 10, nyesek kan. Giliran tahun 2019 iseng-iseng ikut sampai SKB aja ada yang tryout itu aku nggak ikut gara-gara uang cuma keluar 100.000 misal, aku nggak ikhlas banget gitu. Pokoknya sekarang tuh lebih slow, lebih berserah aja deh, apa gimana maunya Allah, kan kita ikhtiar. Terus ini jangan sampai kita ngomong kayak gini, aku nggak pernah berdoa tapi aku tuh dikasih sama Allah ABCD gitu. Nah itu yang nggak disukain sama Allah, soalnya Allah itu senang sama orang yang berdoa. Aku dulu minim doa, sekarang udah doanya pokoknya ya Rabbi aku mau ini, mau haji umroh. Dulu aku nggak pernah sebut, tapi sekarang aku sebut terus sampai mau sesuatu, ibaratkan ya nggak ada garam di rumah, ya Rob aku mau garam gitu. Udah kayak gitu. Itu ngelihat dari ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Pokoknya itu deh, amalin dah pokoknya itu, pokoknya banyak-banyak berdoa. Aku mau jalan motorku diam aja, ya Rob nyalakan motor ini, ndak casanku bisa masuk, ya Rob mano apa namanya, semoga casan ini bisa nggak rusak beneran. Pokoknya apapun sesuatu itu harus kita minta sama Allah, jangan sampai kita minim doa. Karena kalau kita minim doa itu kita jadi umat yang sombong, nggak boleh itu. Walaupun kamu nggak butuh, udah doa aja pokoknya, insya Allah bakal diijabah. Mungkin sampai di sini. Semoga teman-teman yang ikhtiar, yang nonton YouTube ini maupun yang nggak nonton YouTube ini juga, kalau ada ke tes SKB semoga lulus pokoknya. Amin ya robbal alamin. Saya cuma belajar SKB itu sama itu dari Telegram sama YouTube, sama latihan soal itu, udah itu aja. Aku nggak belajar yang lain. Udah ya, terima kasih. Salam.